Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Posram Podcast Spesial Ramadan. Bersama saya Okta Agniwa Ramadhani dan rekan saya Dwi Masito. Kita akan menemani kalian untuk beberapa waktu ke depan. Iya betul sekali. Aduh, grogi. Iya kak, bener banget ini grogi. Kita kali ini tuh sangat amat spesial. Wah masya Allah gitu. banget ya. Sebelum kita beranjak untuk Iya. bertemu dengan narasumbernya kak ya, bolehlah sapa dulu Iya, penonton yang sapa-sapa ada di halo rumah. teman-teman. Hai. Gimana nih Mbak Okta kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Alhamdulillah. Kak Dwi sendiri nih gimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Apalagi ini udah mendekati itu ya, Lebaran ya. Oh, iya. Gak sabar ini mau Lebaran Iya, ini. kayaknya Kak Dwi ini udah bau-bau baju lebaran teman-teman. Aduh. Aku bau-bau ngelis itu yang mau Apa? tak mintai THR. Aduh. Kalau teman-teman gimana nih kabarnya? Pasti sehat Komen, lah ya? komen ya, harus komen di bawah, Gimana kabar betul. kalian udah menyiapin apa aja untuk Lebaran ya? Tuh, pastinya udah banyak persiapan Iya, ya. apalagi yang ibu-ibu ini pasti juga itu ya lebih banyak mempersiapkan Untuk gitu. anak-anaknya ya pastinya. Iya. Betul sekali. Oh, Kak Dwi, ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah banget. Iya, Masya Allah Masya banget. Allah banget ya. Kita aja dan langsung insecure gitu. Wah, waduh. Langsung grogi. Tadi aja tadi salah dikit. Ini gitu. dingin boleh? Aduh. Dingin. Nggak pernah aku podcast Sedingin senervous, ini, ya. senervous ini. Karena emang apa ya? Karena spesial banget. Ini pun- karena alumni Oh, dari wow. Banyuwangi juga. Alumni Mandua Banyuwangi. Boleh langsung. Loh, Tumben gak mana ada ini? backsoundnya. Mana ini backsoundnya? Oh, ini telat ya backsoundnya. Telat. Oke. Kan kalian juga pasti udah lihat di thumbnail sama betul udah lihat sekali. di apa judul. Heeh, di gitu ya. judulnya juga Langsung pastinya. aja kita sambut, ya kan? Iya, boleh. Langsung aja kita sambut. Salam dulu Kak ya. Iya, narasumber kita. Iya, betul sekali. Yang sangat spesial. Masya Allah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Oke, perkenalan? boleh diri terlebih dahulu Iya. ya. Mungkin teman-teman dari Biar tahu ya, Sobat teman-teman Mandawangi Sobat biar Mandawangi tahu. itu biar tahu siapa sih alumni yang diundang di podcastnya Mandua Banyuwangi spesial Ramadan ini. Betul, betul. Iya, perkenalannya dari mana ini? Dari yang cewek dulu. Oke. Perkenalkan ya, saya Lia Khalida, angkatan tahun 2010. Wah. 2010 berarti Berapa tahun yang lalu berapa berarti? tahun yang lalu ya? 14 tahun yang Waduh. lalu. Aduh. 14 tahun yang senior kita, Masya Allah ya. Kita belum kepikiran untuk sekolah di sini. Betul ya. Kita masih 5 tahun kayaknya ya. Masih umur berapa ya? Masih balita, masih balita. Iya, masih balita. Kalau kakaknya yang satunya. Saya Iqbal Fatoni. Iqbal. Sama angkatan 2010. Oh, satu Oh, gitu, angkatan. satu angkatan. Iya. Ngomong-ngomong ini sahabat atau teman atau gimana ini? Gimana? Gimana? Kita ini gimana? Ya, apa ya? Kita berawal dari sahabat yang waktu itu apa orientasinya ya sahabat sekolah gitu dan ternyata akhirnya jadi jodoh. Oh, Sekarang- Masya Allah. Jadi jodoh sampai sekarang ya, sahabatnya tuh Tilzana. Oke, berarti kalau tahun 2010 itu angkatan keberapa? Ke Angkat berapa ya? Berapa ya rotasinya itu berapa? Nggak tahu saya. Aduh, Nggak masih tahu. 20-an deh kayaknya Kak Dwi. Kayaknya 20-an ya. Kita aja Aku belasan gak sih Okta? Aku aja 39. Dulu ndak familiar rotasi hitungan tuh Oh. alumni keberapa ndak familiar. Oh nggak gitu. tahu. Sekarang gitu ya, mungkin sekarang rotasi berapa? Iya, gitu. betul. Oke. Terus juga dulu di Mandua Banyuwangi itu kakaknya tuh jurusan apa? Jadi aku jurusan IPA. Oh IPA. Jurusan apa? Iya sama. Sama. Oh, IPA juga. Sekelas? Bukan. Satu kelas atau Dulu enggak? pernah sekelas, kelas 11 tiga. sama kelas 12. Ya, 11, Oh, 12. 11 11 sama 12. 12. Ini dulu Man masih belum sebagus ini kayaknya ya. Dulu itu Muman tuh lurus aja. Tahun 2010 itu kayaknya bangunan yang ada itu yang situ. Oh, Lurus Ya, aja.
mulai perluasan satu lulus agak aja. Habis itu kayaknya tahun 2016 sampai 2020 itu mulai punya lapangan sendiri. Oh iya. Jadi pertama waktu angkatan kita itu punya lapangan yang ini yang sekarang jadi gedung itu. Oh, yang dibongkar ini. Iya, Oh, gitu. oke, Kita oke. pertama kali dulu akhirnya olahraga di situ. Kalau dulu olahraganya sana. Di Maron. Di Maron. Maron. Oh. Saya masih sering kok olahraga di Oh, masih Maron, sana. ya. Iya. Dulu juga pas waktu ini pembangunan sempat olahraga di Maron juga Oh, gitu. gitu. Atau enggak di aula atas. Di aula atas. Tapi ini ya, sebelumnya kita sangat berterima kasih ya Iya. diundang di podcast Man 2 Banyuwangi. Sekarang Man 2 namanya. Iya. Dulu Man Dulu Genteng Man aja kan. Genteng. Masih Man Genteng. Jadi sebenarnya kita kangen sekali gitu kan dengan sekolah kita ini, lama ndak kesini. Terakhir kalau saya pribadi terakhir 2017 ya. Dulu ada reuni 2017 ya. Oh iya. Ada Iya, reuni kita itu yang dari angkatan 2010, ada reuni 2017. Terakhir itu sudah. Oh, Kemudian pembangunan ya kita cuma lewat aja. Tidak pernah ada kepentingan ke sini. Ternyata di- akhirnya kita kesini lagi dan alhamdulillah kita sangat berterima kasih bisa kangen-kangenan sama Kangen sekolahan. pastinya kangen suasananya ya. Iya, pastinya kangen dengan suasana sekolah, dengan guru-gurunya mungkin yang guru-guru Yang kita dulu yang pernah masih ada. ngajar kita. Oh, iya. Itu luar biasa. Terus juga denger-dengar dulu ini Kak Lia sama Kak Iqbal itu juga penyiar radionya Man 2 Banyuwangi loh teman-teman. Oh iya. Iya denger-dengar. Ini masih belum dengar Iya, jelas ya. masih belum Mungkin jelas. ini Mungkin benar-benar butuh ada penjelasan. narasumbernya Ada langsung narasumbernya. bisa Mungkin dijelaskan. Bisa dijelasin sejarahnya kok bisa ada Radio di terus Man 2 ini. berkembangnya itu gimana gitu. Jadi zaman dulu itu tahun-tahun 2010 tahun berapa? 2007, 2000 sampai 2010 radio itu masih ngehits ya. Ya. Radio itu masih ngehits Lagi di kalangan kita, booming-boomingnya di kalangan milenial. radio itu ya. Kita kan generasi milenial. Waktu itu masih ngehit. Kita terakhir siaran dari tahun 2010 ya. 2010. Mm-mm. Dan waktu itu kayaknya HP nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada smartphone. Iya. Dulu masih belum ada smartphone. Oh. Ya sudah lah, mulai ada MP3 itu kan mulai ada. Tapi Cuma orang itu masih sangat excited dengan mendengarkan radio. Mm-mm. Orang masih berkirim salam lewat Bikin radio. salam, telepon, Mereka kayak masih gitu. mendengarkan lagu favoritnya untuk diputar di radio. Mereka punya kepuasan ketika mereka request lagu lewat SMS gitu. Jadi sangat booming sekali waktu itu WA radio. masih belum ada waktu itu. Berarti pakai masih zaman itu pakai HP tilulit. Iya, Oh, jadi nggak, smartphone masih belum, maksud mungkin ada ya, Iya, tapi sudah masih mulai lah. Nggak semua orang ya masih nggak punya. semua orang punya. Jadi Berarti- kalau mau cari lagu itu harus ke warnet. Kalau nggak sempat ke warnet atau nggak punya duit ke warnet ya harus dengerin radio. Gitu harus dengerin radio. Lagu favoritnya itu ya harus dengerin radio sudah. Iya. Kalau nggak gitu ya beli kaset ya waktu zaman itu nggak semua orang bisa beli kaset. Ya radio aja setiap hari sudah gitu kan. Berarti rata orang itu punya toko radio gitu atau gimana? Enggak, dulu HP itu bisa HP kita buat bisa dengarkan ke dengerin radio. radio. Jadi paling menarik HP dulu itu ya buat radio itu. Iya. Gitu. Jadi kayak Jadi pakai disambungkan pakai gitu. headset gitu buat Ah, antenanya belum tahu kan dengerin ya. radio. Oh iya. Belum tahu soalnya generasi Z ya. Kita generasi milenial. HP-nya masih ada sisa-sisa itu ya. Sisa masih ada. Betul. Dulu Iya. kok bisa tertarik menjadi penyiar radio itu awal mulanya tuh gimana? Gimana? Kalau saya sendiri sih sejak di Madrasah Ibtidaiyah ya di MI. Oh, Itu emang keinginan. sudah sangat akrab dengan radio. Karena memang hiburannya orang dulu itu kalau nggak TV ya radio sudah. Kalau dengerin musik pasti radio. Iya. Dan waktu itu kakak saya itu hampir setiap hari dengerin radio dan punya mainan radio pager, tahu nggak? Nggak tahu. Radio pager itu kayak Masih ada belum tahu saluran gitu. radio buat telepon-teleponan pakai saluran radio. Kalau sekarang HT. Oh. Polisi itu Iya, iya. tapi salurannya pakai FM gitu. Kalau HT kan beda. Nah itu sudah main itu kontek-kontekan sama temen yang lain. Nanti terus biasanya kalau sama-sama punya radio nanti
apa namanya dari radio pager itu nanti bisa disimak juga di radio-radio biasa itu yang radio puteran itu. Ada di situ nanti kita belajar siaran gitu. Jadi dari kecil saya tuh sangat kalau saya pribadi ya itu sangat sangat familiar dan dekat sekali dengan radio. Sejak kelas 5, kelas 6. Setelah SMP itu sudah jarang karena saya di pesantren waktu itu. Kemudian tapi di pesantren itu saya sering dengerin mulai ada radio komunitas. Sekolah-sekolahan itu ada kok radio komunitas karena tren radio itu tren waktu itu. Waktu itu tren, makanya beberapa sekolah itu punya radio sendiri, radio komunitas. Sekolah-sekolah Termasuk namanya radio Man komunitas. Genteng itu punya. Makanya Man Genteng itu termasuk selalu namanya. Kalau ada sesuatu yang hits aktual, up to date gitu, aktual dan up to date gitu. Sekarang boomingnya radio, dulu radio. Sekarang podcast. Penggantinya mungkin podcast ya sekarang. Ya, sekarang kan orang dengerin YouTube gitu kan. Sambil rebahan gitu kan. Kalau dulu dengerin radio. Nah, dulu itu ya gitu kok, radio itu sangat booming sekali. Apalagi dulu zamannya era tahun 2000-an itu musik itu luar biasa. Band-band Indonesia itu anak-anak dengerin luar biasa. Dan band-band itu selalu diundangnya di radio-radio. Dulu kalau di Genteng itu sering ada konser di Lapangan Maron, bandnya pasti diundang di radio. Dulu ada MCFM, di sini ada Tawang Alun dan ada MCFM yang masih ada di radio-radio itu. Makanya sangat senang sekali itu teman-teman dengerin radio. Dulu ada sekolah-sekolah di Genteng ini ada bikin radio, termasuk Man Genteng ini. Keren ya. Nah, SMP saya sudah sering denger. Lah, setelah saya masuk MAN itu salah satu cita-cita saya pengen jadi penyiar. Memang berarti sebelum join ke Man emang udah ada radio. Udah ada radio, saya sudah dengerin radio itu. Radio komunitas Baitus Salam dulu namanya. Baitus Salam FM. Sekarang podcastnya Mandua Banyuwangi. Ya, Mandua Banyuwangi. Dulu salurannya berapa ya? 101. Aduh lah, udah lupa lah gitu. Saluran itu gimana? Ya saluran frekuensi kan radio. Saluran frekuensinya berapa? Berarti itu yang nomornya radio kita. Gitu. Jadi setiap radio itu ada nomornya atau ada frekuensinya. Ada jalurnya. Jadi kalau mau lihat dengerin radio apa tinggal tinggal pencet aja, cari kalau aja. naik mobil itu kan ada 98,2. Nah, itu biasanya frekuensi 102,1 gitu. Gitu. Dulu. Jadi kalau siaran harus nyebutin itu 92,5 radio Salam FM biar orang kalau cari radio kita di biar orang itu, tahu gitu. kalau mau nyari frekuensinya berapa radio kita gitu. Kayak nomornya kayak Indonesia 2 misal gitu. Kalau ibarat YouTube tuh channelnya gitu. Channelnya. Nah, boleh jadi kayak gitu. Keren ya Kak Dwi ya. Lucu kayaknya seru ya. Dulu itu jadi penyiar radio itu sesuatu yang menarik gitu kan. Iya, jadi kayak menarik. Apalagi dulu juga booming gitu Iya, ya. booming banget ya. Kayak sekarang kalangan anak remaja booming. Iya. Terus kan seru, kadang anak-anak itu kan request lagu, terus kirim pesan buat temen-temennya, terus kita baca. Gitu. Itu lewat SMS dulu, WhatsApp kan nggak ada. Dan itu nungguin orang yang sudah SMS itu Nungguin balasan. Iya. Misalnya kita on air itu cuma 1 jam, 2 jam gitu ya. Dia mungkin SMS jam 1 kita baca itu bisa jam 2 itu kan karena rela nungguin gitu ya. Nungguin itu ditungguin terus kapan aku gitu. Kalau Kak Lia nih ketertarikannya di radio tuh mulai sejak kapan? Kan kalau Kak Iqbal itu tadi tuh mulai MI gitu kan. Kalau Kak Lia? Kalau saya sendiri kayaknya karena seneng aja gitu. Jadi karena emang seneng aja, kayaknya asik kayak sih, bisa siaran tuh asik gitu. Berarti mencobanya dari di Mandua Banyuwangi, belum punya basic sama sekali? Nggak ada basic. Oh, berani mencoba. Waktu itu kita ada seleksi ya? Iya, ada seleksi itu. Kalau nggak salah angkatan kita itu berapa tuh? 5 orang kayaknya. 5 orang ya? Waktu itu yang seleksi Mas Noki. Mas Nurholis. Jadi kita diseleksi dulu. Seleksi sama Mbak Nurul. Iya, sama Mbak Nurul. Kalau nggak salah angkatan kita itu 5 orang. 5 orang waktu itu. Tapi setiap tahunnya ada yang meneruskan gitu. Kalau adik kelas kita ada ya masih ya? Ada masih, adik kelas kita masih ada. Tapi setelah itu, nah itu sudah mulai agak ini udah. Kayak udah ini.
anak-anak tertariknya mungkin yang lain mungkin ya. Udah mulai pudar dan sekarang mulai mulai pudar. pudar diganti yang podcast. penting itu ada yang telaten ngurusi ya. Sekarang kan kalau podcast ini ya Pak Ada. Fajar. Fajar itu dulu yang telaten kan Mas Noki. Iya. Gitu Oh, Mas kan, Noki. Mas Noki. Jadi kalau Mas Noki udah sibuk ya sudah, kadang kelendran itu ya. Tidak terurus. Enggak terurus kadang. Iya. Soalnya kan yang jadwalnya siapa, ini harus ada yang ngoprak-ngoprak, kadang kan lupa, kadang apa gitu kan. Oh dulu kita seneng sekali kalau udah jadwal siaran tuh. Saya punya jadwal hari Minggu itu pagi itu udah saya berangkat sudah itu. Siaran udah. Udah nggak Sama buat seneng itu, weekend ya? Iya, saya Pak seneng kan kita menghibur Karena kan orang seneng. gitu kan. Dengerin musik terus bacain pesan-pesan mereka request apa mereka nunggu kayak gitu jadi seneng. Jadi kita sebelum siaran itu udah banyak ini, kita bawa aspirasi. Bawa pesan-pesan dari SMS. Nanti aku SMS ya, nanti aku dengerin gitu. Kayak gitu itu antri nggak? Antri. Ya antri, Iya, SMS-nya kan SMS itu harus dibuka dari yang paling awal gitu kan. Kita Itu baca. biasanya satu kali siaran tuh berapa SMS? Kalau kita itu antara 20 sampai 30. Segitu. Jadi kalau semisal waktunya nggak cukup berarti ya Next time. Jadi kita itu Iya. saingannya dulu antar penyiar radio itu banyak-banyakan siapa yang SMS-nya paling banyak gitu. Itu berarti keren gitu. Kalau Oh, sekarang- tadi saya tuh yang SMS 30. Wah, saya tadi cuma 15 gitu. Kalau Wah, berarti sekarang- yang dengerin kurang Iya. gitu. Kalau sekarang subscriber gitu ya. Viewers. Iya, viewers. Terus kayak pas waktu siaran itu kayak satu orang aja atau beberapa orang gitu? tergantung ada satu orang atau dua orang bisa Ya, ya, ada dua. tergantung jadwalnya bisa satu orang bisa dua orang kadang-kadang kan ke jadwalnya lagu apa dulu ada bahasa Inggris ya, Ya, lagu ada lagu-lagu, pop kayak lagu gitu. Oh berarti yang nyanyi tuh orang yang nyiar radionya itu? Enggak, ya kita muter dari lagu-lagunya. komputer. Oh, muter dari komputer. Saya kirain nyanyi dari Iya, itu. lagunya. Penyanyinya. Itu Iya. kita itu dulu penyiar radio sekaligus juga pencari lagu. Jadi kita itu kalau ada lagu baru Lagu harus yang hits update. apa? Wah gimana itu? Langsung udah kita berburu di Berburu warnet. di internet. Warnet tahu nggak? Iya. Warnet. Oh, dulu Warnet. MyV masih belum ada. Belum ada ini. Pakai Woi, itu berburu itu. internet data berarti. Iya. Iya, kalau ada satu yang punya lagu itu, wah Bluetooth mana-mana itu. Seru ya, berburu lagu. Oh iya, dulu Evi masih nggak ada pakai apa ya kira-kira? Pakai data Iya, ya. pakai data. Iya, pakai data tapi Kayak paketan gitu, tapi data dengar seluler. kalau zaman dulu tuh mahal banget. Mahal banget. Mahal banget. Dulu itu masih banyak warnet ya, zaman Ya, kita dulu warnet. banyak warnet. Warung internet tahu? Iya, Iya, tahu. Pernah belum? Paling enggak. Nggak pernah. Ada. Aku pernah. Oh pernah. Masih enggak tahu. Sekarang warnetnya itu nge-game. Ya. Iya, iya, aku dulu kemarinnya main PS. Oh, Wah, PS keren ya. sekali. PS. Masih belum pernah ngerasain PS. Tapi PS Jangan sampai kenal itu. jangan sampai kenal sih, jangan. Bener. Kurang suka game juga sih. Oke, terus habis itu setelah lulus Dari MAN. itu lanjutnya Kemana? Atau ke radio juga atau ke jalan yang lain gitu? Tahu Kalau langsung saya itu lanjutnya ke UNED. Oh Ke Nech. Universitas Jember. Tapi waktu itu tahun 2012 kalau 2013 saya ditawarin siaran radio komunitas di Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi dari bekal dari sekolah alhamdulillah lanjut itu siaran. Kayaknya sekitar 3 tahunan siaran lagi gitu karena memang hobi sih sebenarnya ya. Basicnya itu karena hobi aja, Seneng aja hobi. gitu. Jadi setiap Seneng malam cuap-cuap gitu. setiap malam itu pokoknya jam 6 itu udah siaran 1 jam 2 jam habis itu pulang setiap hari seperti itu. Seru Iya, ya. iya. Seru banget, seru Terus banget. sebenarnya juga teman-teman penyiar yang lain, teman-teman yang lain itu jadi profesi juga loh. Jadi nggak hanya saya gitu loh. Kalau saya sebenarnya kemarin siaran di radio komunitas ya. Tapi untuk teman-teman yang lain itu mereka memang secara profesional. Almarhum Bustanul, Ya, teman kita terus itu. teman kita Hayu itu Ayu. itu jadi memang Iya. ada manfaatnya Di gitu. radio-radio komersil lah sudah. Nah, Digaji di mereka. radio komersil gitu. Oh kalau sekarang bahasanya magang mungkin yang masih belum menetap
nggak magang. Nah, ya Enggak, sudah, emang sudah. iya, kerja. Kerja Oh, dia. kerja gitu Oh, sih. Di radio emang ada magang ya? Jadi Enggak. Jadi benar kerja mereka gitu. Jadi berbekal dari siaran Nyiman Genteng gitu. Terus bedanya komersil sama komunitas itu Kalau gimana? komunitas, kalau yang punya Nyiman Genteng itu kan komunitas. Komunitas. ya punya komunitas radio sekolah. komunitas Oh, sekolah. iya. Bukan komersial untuk di dapat keuntungan Oh, dan lain iya. sebagainya. Iya, betul. Hanya Gitu. untuk kepentingan komunitas sekolahan, untuk memperkenalkan Iya, sekolahan. Nah, kayak gitu. Dan itu, jadi nggak ada sponsor. Oh, Kalau bedanya komersil itu. itu ada sponsor, ada income nanti, terus yang siaran digaji gitu. Oh, gitu. Bisa lah itu berarti nyoba openingnya radio mungkin ya kan udah Kita aja openingnya. Wah, Kayaknya udah lama ini. sekali. Masih bang. Loh gimana ini? Gantian kalau nanti Kak Iqbal juga habis lulus man itu langsung gimana? Lanjut kemana? kerja atau Saya kuliah. Kebetulan kuliah saya di Timur Tengah. Masya Allah, di mana tuh Kak? Saya di Mesir waktu itu. Masya Allah. Lulus langsung di Mesir. Dan ternyata di sana saya juga aktif di PCNU Mesir, ada radionya. Oh, Namanya Radio Nur Mesir, tebarkan salam, damaikan alam, jinglenya gitu. Jadi masih siaran saya di sana itu. Sampai siaran itu sama salah satu teman di Banyuwangi juga itu siaran. Nah, lewat apa namanya siaran internet gitu. Dulu sudah mulai ada internet itu. fakultasnya apa Kak? Saya ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Masya Allah, aku pengen banget ke sana. Ayo. Semoga salah ya, semoga Bisa. bisa. Dari Genteng yang ke Mesir itu ada yang saya tahu ada 3. Oh. Saya empat. Yang angkatannya Kakak. Yang ini ada yang dulu yang paling awal itu tahun 80-an atau 90-an. Terus ada tahun 2000-an. Terus saya ada yang tahun 2009, terus 2010 saya. Insya Ada. Masya Allah, Masya Allah banget ya. Ayo kalau mau ke sana Pengen Ini saya ajak ke Mesir ini. Oh, berarti kalian juga dulu kuliah di Mesir. enggak. Jadi Oh, ada cuma dari- diajak. Cuma Oh. diajak. Saya ajak. Jadi setelah lulus kan dari lulus, UNED, dari terus UNED, S2 di S2 ITB. Masya Setelah Allah. lulus kita nikah. Terus nikah. Saya ajak ke sana. Saya belum lulus sendiri. Ini udah lulus. Berarti S2-nya di ITB. S2 di ITB, habis itu nikah. Heeh. Terus nikah ya Bi ya. Ya, terus saya ajak ke Mesir sudah. Masya Allah. Pasti ya kalau denger kata-kata Mesir, Kairo Mesir itu pasti ada beberapa orang yang pingin kuliah ke sana pastinya Kak. Iya, Iya. pastinya lah. Ya, monggo silahkan. Iya monggo. Oke. Yang penting sesuai passionnya gitu. Iya. Iya, yang Jalannya- benar-benar. Semuanya seneng. Pokoknya seneng enjoy juga Enjoy, ya. jadi seneng. Oke. Bisa tuh tadi Heeh. openingnya Opening radio ya Kak ya. Gimana ini? Kita penasaran banget Sudah Kak. lama sekali nih udah. Terakhir siaran kapan? Tahun 2015-2014. Lama ya. Udah. sekali. Sudah lupa caranya itu. Boleh dikit-dikit aja. Ayo. Coba saya dulu ya. Iya. Ya kayak opening podcast nanti. Oke, dulu itu apa namanya selalu menyebutkan frekuensinya dulu kalau pembukaan. Kalau saya 102, lupa, ya. 102 lupa saya ngawur aja lah. Ngawur. Saya dulu nggak ada rekaman. Kalau saya kan di YouTube kan ada rekaman, nggak ada rekaman yang siaran Nggak dulu. kerekam gitu ya? Tidak kerekam. Nggak tidak kerekam. Sudah, Jadi- makanya jadi kayak orang siaran sekali langsung. sekali terlewatkan ya sudah gitu. Iya. Siaran langsung gitu kayak Heeh. oh gitu Kak. Ya, sama sebenarnya kayak podcast, bedanya kalau Iya. radio itu cuma audio, Cuman kan kalau audio podcast kan aja, sekarang nggak ada kelihatan. visualnya gitu. Oh, gitu. Sama kita juga Kita ngobrol juga pakai gini. headset, pakai ini, sama. Sambil ngobrol Cuman nggak ada visualnya. Cuma Iya. omongan Suara aja ya, Kak, ya. Suara Dan kalau udah aja. kelewat ya udah gitu. Udah. Oke, pembukaan ya. Udah lupa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di radio Baitul Salam FM yang dipancarluaskan dari Jalan Ki Haji Wahid Hasyim nomor
misalnya di frekuensi 101,2 Radio Baitus Salam FM. Masih bersama saya Tony di acara Pop Malindo, Pop Malaysia Indonesia yang akan menemani sobat dengar semuanya sampai kurang lebih 1 kali 20 menit ke depan dengan lagu-lagu yang pastinya ditunggu oleh para sobat muda semuanya. So, stay tune dan tetap di 101,2 Radio Baitus Salam FM. Nah, itu misalnya. Ini sekarang Kak Lia ya Kak ya, keren banget sih tadi. Wow, keren. Sekarang Kak Lia. Lulus gitu ya. Sebenarnya udah agak lupa ya, udah lama sekali. Aduh, oke lah, dicoba lah ya. Ya, Maaf dicoba. ya kalau salah-salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pendengar, selamat pagi. Seneng banget hari ini bisa nemenin teman-teman semuanya bersama Lia selama 1 jam ke depan. Tentunya di radio kesayangan kita Baitus Salam FM ya, dipancarluaskan dari Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 1. Oke, kita dengerin lagu selanjutnya. Jangan kemana-mana, nanti bisa request lagu dan salam-salam sama semua sahabat-sahabat semuanya. Langsung aja kita dengerin satu lagu buat kamu semuanya. Wow. Keren banget. Seru banget ya, zaman dulu seru banget ya. Iya, bener banget sih. Jadi orang itu selalu penasaran siapa sih orangnya. Kita cuma dengerin suaranya aja gitu. Kalau sekarang jadi kan banyak orang itu penasaran. Siapa sih? betul. Kalau sekarang kan udah ada gambarnya juga, Ya, ada suaranya juga. kelihatan. Kalau dulu cuma suaranya aja. Jadi kayak siapa sih ini? Siapa? Jadi penyiar radio itu dulu sangat bisa ekspresif karena mereka tidak malu kelihatan mukanya. Tetapi bagaimana dia itu menggambarkan secara intonasi, keceriaan itu gimana, kesedihan gimana gitu kan. memainkan Di situ, intonasi di situ. ya. Iya, mainkan intonasi. Sebenarnya saya malu sebenarnya, tapi kalau nggak kelihatan orangnya kan nggak begitu malu kan. Iya. Pokoknya nggak kelihatan orangnya, suaranya aja jadi ya wes langsung aja los aja. Gitu. Keren. Sekarang udah nggak ada ya sayangnya Kak, nggak ada penerusnya. Tapi Ya sekarang podcast ini. Iya, podcast. Sekarang orang udah nggak ada yang dengerin radio kecuali di dalam mobil dengerin radio, berita-berita gitu Tahu kan. kalau di kota-kota besar biasanya Ya. kan macet. Makanya radio mungkin radio itu di masih bisa mobil-mobil dipakai, sih ya. masih didengarkan. Kalau dengerin di HP atau radio kotak itu udah nggak ada, sudah bukan zamannya lagi. Keren. Podcast sekarang. Sekarang podcast dan Manggenteng ini luar biasa banget, amazed banget gitu loh. Ada podcast dan berapa kali lihat ya, teman-teman udah luar biasa ya. Luar biasa. Saya tuh selalu ngikuti kok di Instagram, di YouTube. Di Instagram, di YouTube. Saya betul-betul kangen gitu sama Man Genteng gitu. Akhirnya kembali ke Man Genteng itu seneng gitu. Udah terakhir kapan terakhir ke Man 2 sih? 2017 kalau saya. Oh yang reunian itu ya? Iya. Oh gitu. 2017 ya. Setelah Tapi 2017 yang ya. 2015 kali. Aku pulang cuma 2014 sama 2017. Oh berarti 2017. Saya berarti terakhir sini 2015. Loh, yang reuni itu 2014. Reuni itu 2015. Iya 14. 2017 saya masih ke sini. Adik saya masih sekolah di sini, keponakan saya. Pernah ambil rapot ya. Oh berarti yang Udah lama banget berarti ya. berarti lulus dari Kairo itu tahun berapa, Kak? Saya itu di sana 10 tahun. 10 tahun. Berarti sampai tahun Saya 2020. 2020 pulang 2021. Oh, bisa pulang. Kan itu Covid maksudnya. Iya waktu Covid itu. Iya, jadi Tapi waktu sudah gak Covid pelandai kita sudah. kesana. Kita itu pulang itu di karantina di Jakarta karantina dulu di selama berapa seminggu ya? Wisma Atlet ya waktu Wisma itu Atlet. ya. Dengar kan Wisma Iya, Atlet ya? betul. Kita itu Di karantina karantina di sana. kita. Marak-maraknya Covid. Iya, setelah mau dari Mesir ke Indonesia, itu kalau Covid dulu kan ini di karantina dulu Wisma Yang Atlet. dari luar negeri semuanya harus karantina. Harus karantina dulu itu. Sampai negatif ya, baru bisa pulang. Mungkin Gitu. ya Kak Dwi ya. Kan ini kakak-kakak Kak Tony ya? Kok Kak Tony sih? Kak Tony itu saya dulu nama on air saya kalau di radio. Saya Iqbal Kak Fatoni. Iqbal astagfirullahaladzim. Saya nggak pakai nama Iqbal gitu kan. Kak Iqbal ini dulu kan lulusan Mesir ya. Mungkin bisa kasih tips buat teman-teman yang ingin kuliah ke Mesir sana Kak. Gimana nih? Kalau apa namanya,
teman-teman dari Man Genteng ini pas banget kalau mau ke Mesir. Secara ijazah sudah muadalah. Terus ya tinggal mempersiapkan ini aja, apa namanya, pengetahuan umum agama. Terus bisa baca kitab bahasa Arab, ya itu ada. Dan yang paling penting minimal kalau untuk tes itu hafal 2 juz Al-Quran. Itu setiap tahun ada tesnya di Kemenak nanti tesnya. LD bukan? Bukan. Oh itu kalau itu beasiswa ya? Kalau di DPD Mesir tidak ada kalau program nggak LPDP, tidak ada. Oh PDP. Dulu saya itu tahunya dari Pak Bisri, masih ada kan Pak Oh, Bisri? iya, Pak Bisri itu tetangga saya. Oh tetangga. Dunia Iya, seperti itu. dulu saya itu tahu ke Mesir itu Pak Bisri yang ngomong. Saya dulu daftarnya di Malang, mau di Malang saya kuliah. di Malang. Tapi ternyata Pak Bisri Bilang gitu. bilang yang mau ke Mesir gitu kan. Silakan ke saya punya teman baru pulang dari Mesir. Nah, akhirnya dijalurkan lah sama Pak Bisri itu dari beberapa orang, seleksi, akhirnya yang berangkat 2. Masya Allah. Ada jalannya ya. Jalannya. Ternyata gak di Malang jalannya. Tapi dulu saya itu terinspirasi ke Mesir itu, tahunya ke Mesir. Tahu dulu saya ndak ada keinginan dulu ke sana, itu ndak ada saya. Pertama waktu kelas 1 saya jadi pemimpin upacara. Yang jadi pembina itu ada salah satu alumni Man Genteng yang kuliah di Mesir lagi pulang. Disuruh jadi pembina upacara. Namanya Mas Imam Mahmudi Ahmad dulu itu. Nah, tapi almarhum, tidak panjang umurnya, baru berapa tahun kemarin. Nah itu ketika saya jadi pemimpin upacara, beliau jadi pembina upacara, bilang kalau kuliah di Mesir, dan saya dikasih souvenir itu gantungan kunci dari Mesir. Nah itu saya bawa terus ke Mesir. Setelah saya kelas 2 ada guru sejarah Pak Arif. Pak Arif. Oh berarti Pak Arif udah lama ya? Oh udah. Pak Arif itu sangat menginspirasi gitu kan. Kalau nerangin sejarah itu selalu cerita-cerita sesuatu yang sensasional dan inspiratif gitu kan. Dulu pernah saya ingat itu nerangin beberapa universitas terbaik di dunia, bilangnya seperti itu. Ada 5. Diurut salah satunya ada Al-Azhar di situ, Oxford, terus Harvard dan lain sebagainya. Salah satunya dimasukin sama Pak Arif itu Al-Azhar. Saya langsung kan ada alumni kita yang di Al-Azhar gitu. Ya tapi ya sekedar tahu aja. Setelah kelas 3 itu saya semakin tahu setelah ada film tentang Mesir, ada ayat-ayat cinta itu kan booming, ada novel-novel itu. Novel itu booming. Tapi ya nggak ada saya kepikiran ke Mesir. Tapi Pak Bisri itu, makanya saya Pak Bisri ada di sini nggak sekarang? Masih ada. Nggak, pasti sudah pulang belum? Oh, kayaknya sudah Sudah pulang. ya. Kalau pulang Sudah. Iya, itu Pak Bisri. Kayaknya tadi pulang pagi juga, kalau pas Ramadan pulang Pas jam Ramadan 12. jam 12 iya. pulang. Ya gitulah. Kalau mau ke Mesir, monggo, ahlan, silakan, nanti bisa tanya-tanya ke saya. Mungkin Kak Lia ini bisa nyampaikan pesan dan kesan buat teman-teman nih, buat nyemangatin sobat Mandawangi semuanya, Kak Lia. Iya. Apa ya? Mungkin kalau teman-teman semuanya itu yang penting semangat aja belajar. Terus jangan lupa mengikuti ekstrakurikuler yang ada gitu. Karena sangat bermanfaat sekali ketika kita lulus gitu loh. Saya tuh inget banget sama pesannya Pak Anang Fathurazi. Ajar nggak sama Pak Anang? Enggak kayaknya. Oh, Pak Anang itu beliau itu bilang kalau kalau mengikuti ekstrakurikuler atau mengikuti organisasi di sekolah itu akan kerasa manfaatnya setelah lulus gitu. Jadi kita ngerasa bahwa mengikuti seperti radio atau ekstra-ekstra yang lain itu sangat bermanfaat sekali ketika kita lulus. Entah itu nanti dari pengalaman kita itu bisa kita bawa kayak saya gitu ya, ternyata bisa dipakai lagi, atau dengan skill-skill yang lainnya gitu. Dulu sempat pernah jadi sekretaris kan saya ya, dan itu ternyata ketika dulu itu sangat terpakai sekali ketika
kayak jalan online kayak Oh, gitu. iya. Dan itu basicnya dulu waktu jadi sekretaris gitu. Gitu. Berarti Jadi dulu kayak ngedit hal-hal yang basic kayak gitu. Dan itu ternyata sangat bermanfaat. Kita nggak ngerti loh ternyata itu bermanfaat ketika kita lulus. Jadi kalau buat adik-adik semuanya tetap semangat belajar, terus ikuti ekstrakurikuler yang ada yang sesuai hobi. Iya. Kalau saya sih kayak gitu ya. Jadi akan bermanfaat nanti ketika lulus. Gitu. berarti itu dulu waktu Man itu ikut organisasi. Apa tuh? Beberapa ada PMR, Oh, PMR. Ini Pramuka. ketua PMR ini dulu. Oh, ketua Sekarang Dapat udah juara. regenerasi. PMR Pramuka apa ya? Pokoknya yang suka yang saya ada di MAN tuh seneng banget ikut. Iya. Gitu. Osim. Mosi. Apa itu? Osim. Osim Osis. apa? Oh, OSIS. OSIS, Sekarang- ya. Apa M-nya sekarang itu? Sekarang Osim. OSIM madrasah. Oh, iya madrasah sekarang. dulu sekolah ya. Kenapa dulu nggak OSIM ya? Kan dari dulu madrasah kan? Iya. Iya dulu. Oh iya baru tahu saya. Iya, OSIS. OSIS. termasuk kayak gitu. Oh iya. Sekarang Osim, kalau dulu Osis Jadi ya. menyenangkan sekali anak muda itu kalau bisa aktif seperti itu Iya. daripada rebahan aja atau Nambah pengalaman Nambah juga pengalaman. ya gitu. Senang sekali. Manfaat yang paling banyak saya rasakan itu ya satu dari siaran, dua ya dari organisasi itu. Ketika kita di luar bermasyarakat, Iya. itu dari semua lini sudah. Kita mau jadi pengusaha, bisnis, jadi karyawan atau apapun, itu pasti dari siaran, dari organisasi itu udah saya paling efek banget. Efeknya luar biasa. Luar biasa. Berarti Kak Iqbal juga join OSIS dulu ya? Oh iya, saya ketuanya dong. Gimana dari Ketua tadi? OSIS. Malah gitu OSIS. Saya kira Saya ketuanya, ini bercanda. sekretarisnya. Jadi cinlok gitu ya ceritanya itu. Nah ini saya kok ini klarifikasi Ini dulu. kelihatan. Katanya cinlok. Iya. Padahal saya itu cuma dipacok-pacokin aja sama teman-teman saya, termasuk Bu Imaniar ini sama Naning. Iya. Dulu dipacok-pacokin saya, padahal asli saya sama apa? Ini dulu ndak Nggak ada ini. apa-apa. Coba saya ingat sekali kepala sekolah Pak Kosim. Pertama kali saya jadi ketua OSIS dan pertama kali saya menghadap ke kepala sekolah untuk mengajukan pelantikan. Itu baru saya pertama datang loh. Ketuanya siapa? Ini sekretaris. Wes pacaran aja. Wah, mboten Pak. Wes nganu ae. Waduh, ini repot. Itu ya sudah, tapi ya ndak ada itu. Kita cuma waktu itu kita seneng aja pokoknya. Pokoknya seneng Apa aja ya? ikut organisasi. Berteman aja. Iya. Karena kalau sudah pacaran itu susah. Pecah ya. Heeh. Ndak ini apa ya? Ya Tapi nggak fokus. ndak ya. fokus, susah. Tapi kalau kita cuma ya seneng aja, Seneng aja, kemudian kita berinteraksi dengan semua orang walaupun kita suka kalian katakan pasti ada itu kan intrinsic suka, tapi ya sudah jangan terlalu berlebihan ke situ. Nanti pasti akan bisa mereduksi kualitas kita, kecuali kalau sama-sama bisa saling maju loh. Tapi apapun itu kalau sudah itu biasanya saling saling inilah. Saya support. Support. Nah, ya kalau saling support bagus, tapi kadang namanya orang itu kan nggak mesti selalu mulus kan. Iya. Iya, gitu. Makanya saya itu sama istri saya ini baru setelah saya lulus, itu kan baru ingat wah kita dulu kok dipacok-pacokin terus gitu kan. Iya. Terus kita merasa bahwa wah ada kecocokan gitu kan. Plot Ada, twist ya. itu setelah saya tinggal kan jauh kan, biasanya bareng ketemu organisasi, Iya. itu kan siaran, terus dulu intens sekali gitu kan, di organisasi yang sama, ekstrakurikuler sama, satu kelas gitu kan. Setelah itu ditinggal, oh iya gitu kan. Di situ. Seru ya. Seru banget. Tapi yakin public speaking, kemudian belajar podcast ini manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Jadi harus semangat. Yang lain nih yang dengerin, yang belum ikut ekstrakurikuler atau lain sebagainya, itu minimal ikutlah, kalau nggak banyak satu atau cukup mengenal. Yang penting berkegiatan. Iya. Pemuda harus berkegiatan. Nambah relasi ya. Iya. punya relasi, Kalaupun punya secara akademis itu ya agak kurang, tapi kalau Punya pengalaman. iya harus punya Experience pengalaman, harus skill. penting banget.
Oke, balik lagi ke radio tadi. Wah. Ini kita fokusnya radio. Enggak, kepo aja gimana sih kendala atau kesulitannya Kak Lia sama Kak Iqbal waktu jadi penyiar itu apa? Terus kayak kan radio itu berarti kan suara gitu ya, otomatis kan public speakingnya tuh udah tingkatnya tuh jos banget gitu ya. Nah, tipsnya juga untuk teman-teman mungkin masih kayak belajar public speaking, terus kalau pengen kayak ngomong gitu. Terus kesulitannya juga pas waktu jadi penyiar itu apa? Apalagi kan baru Masian ya Kak ya. Dulu itu pokoknya satu suka dulu. Ya, karena suka itu makanya ngejalannya happy gitu. Pertama karena suka, yang kedua semangat aja. Gitu. Jadi dua itu yang bikin semangat terus untuk siaran. Nah, kalau belajar pokoknya harus berani dulu. Kalau nggak berani, nggak mau memulai, nah itu yang susah. Jadi harus mau mencoba, harus semangat biar nanti tahu kapasitas kita itu seperti apa, atau apa ya. Oh, ternyata masih segini ya. Berarti harus belajar lagi, di-update lagi. Yang penting itu. Gitu. Belajar Pokoknya harus mau belajar. Harus mau belajar. Kalau misalkan dilihat ada yang kurang nanti dibelajarin lagi, diperbaiki Jangan gitu takut ya. salah. Jangan takut salah. Jadi mentalnya itu dari awal harus ditata. Iya. Mental itu yang pertama. Jadi mentalnya bagus itu karena sering jam terbangnya banyak. Nah, nanti kalau jam terbangnya udah banyak, yang pertama kan berani tadi. Terus mentalnya terus ditempa, nanti udah mentalnya kuat tuh udah nanti enjoy udah. Kalau kita sudah merasa nyaman dengan tempat kita duduk, itu udah enak sudah. Menguasai panggung. Ya. Mungkin keluhan teman-teman itu kayak agak nervous mungkin, terus takut maju karena public speakingnya masih jelek mungkin, padahal apa salahnya mencoba? Iya, kan nggak ada coba aja. salahnya. Dulu teman-teman saya itu ya maaf aja. Dulu banyak yang yang termasuk penyiar radio itu sangat kurang lah secara ini ya, publik kan kelihatan, kita kan cuma dengerin suara, jadi ada salah atau terbata-bata atau ada apa, itu awal-awal itu pasti terjadi. Kadang kayak nge-lag gitu kan, gitu, itu biasa ini terjadi. Tapi karena jam terbang terus dilatih, mau belajar gitu kan, itu mau belajar itu penting, jangan berhenti. Apa sih, cari referensi, dengerin orang siaran, dengerin orang podcast. Kalau sekarang gimana sih membawa acara podcast, gimana mewawancarai orang gitu kan. Jadi sama dalam satu waktu itu belajar banyak hal, belajar bagaimana mempengaruhi orang secara psikis, kita bertanya wawancara itu gimana, itu banyak itu dipelajari. Jadi jangan berhenti, pasti nanti ini bergulir sendiri. Jadi terbata-bata dulu teman saya itu, wah susah itu. Jadi kalau waktu dia siaran itu, yang lain itu komplainnya ke saya, kok bisa itu siaran gitu kan. Itu sering ada namanya pembulian dari dulu kayaknya. Tapi dia itu kuat mentalnya, karena kuat mentalnya dia mau belajar, akhirnya bagus dan jadi penyiar profesional Sampai gitu. sekarang Sekarang tahu udah bukan jamnya radio. Iya, zaman dulu. Tapi dari penyiar radio minimal kalau cuma suruh MC aja sudah gampang itu. Nge-improve-nya Karena public speaking-nya tuh udah terlatih gitu ya. Iya. Gampang lah, biasanya gampang. keren. Ini udah jam berapa Kak Dwi? Udah Jam berapa ya Kak Dwi ya? Jam 2 Jam lebih. 2. Kita kayaknya udah 30 menit lebih. Ya, udah 30 menit lebih. Mungkin sebelum ditutup nih, aku mau minta nih kesan dan pesan buat Kak Lia sama Kak Kak Iqbal. Iqbal untuk Mandua Banyuwangi, untuk podcast Mandua Banyuwangi, untuk seluruh sobat Mandua Banyuwangi. Gitu. Kalau kesannya itu luar biasa ya, sampai sekarang pun Mandua itu masih keinget gitu dalam hati, terutama juga dengan guru-gurunya gitu yang sangat care sama kita ya waktu itu, dan memberikan kita itu wadah, kita itu dikasih wadah untuk berkreasi yang luas gitu loh. Jadi Iya, bener. luar biasa ngasih secara membimbing kita, itu luar biasa. Sampai sekarang tuh masih inget, kalau nggak dengan jasanya Mandua Genteng gitu gitulah intinya gitu.
Kalau Kak Iqbal nih gimana kesan dan pesannya buat Sobat Mandawangi untuk Mandua Banyuwangi juga? Kesan dan pesan ya, kesannya sih kurang lebih sama tadi ya, sangat berbekas sekali sekolah di Mandua Banyuwangi, Man Genteng gitu. saya sering ini ya, Mandua Banyuwangi. Jadi kebetulan saya dulu kan juga sekolah, juga ngaji di pesantren. Jadi waktu SMP saya di pesantren, mondok gitu, mungkin di pesantren. Setelah di aliyah ini saya duduk cuma malam aja ngajinya. Jadi ini sangat istilahnya apa? Linier ya. Satu linier, kedua apa yang tidak saya dapatkan di pesantren itu bisa saya kembangkan di sekolahan sini. Organisasi, mengasah kemampuan, potensi apa yang saya punya itu bisa saya pelajari di sini. Pengen siaran radio ada, dulu itu silat juga ada, yang mau PMR ada. Pokoknya ya itu tadi difasilitasi. Kita Teman-teman difasilitasi. itu Bahkan teman-teman tuh mau ngadain teater, difasilitasi. Teater, sama ya sekolah. teater Jadi, juga luar itu. biasa Man Genteng itu benar-benar memfasilitasi siswa-siswa itu dengan luar biasa. Gitu. Terus guru-gurunya juga. Guru-gurunya luar biasa, sampai sekarang itu masih membekas dalam hati. Masya Membimbing Allah. kita dengan sangat baik. Berarti emang dari dulu udah Mandua Banyu itu Udah emang keren. Iya, emang keren. Tapi emang sekarang saya juga merasa gitu gak sih? Sampai sekarang saya ya, juga kita merasa masih diwadahi. ngerasain. Ya harus Iya, bangga iya. ke sekolahan kita, Mas. Ya harus bangga lah. Artinya ya seperti itu. Kalau saya kemudian pesannya ya pada teman-teman yang khususnya yang dengerin ini, yang belum denger suruh dengerin. Oke, nanti Yang belum denger suruh dengerin. Dan Di-share ya. manfaatkan waktu sekolah yang hanya sekali, yang hanya 3 tahun ini, dan yang tidak mungkin kembali. Masa nanti setelah lulus mau SMA lagi? enggak dong. Waktu muda itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan manfaatkan sebaik mungkin waktu muda sekarang ini, khususnya yang sekolah di Man Genteng. Fasilitas apa yang ada, gunakan, maksimalkan, gali potensi yang kita punya. Apa potensinya, misalnya di podcast, siaran, di olahraga dan lain sebagainya, itu maksimalkan. Jadi jangan sampai waktu yang hanya 3 tahun ini terbuang sia-sia hanya sekedar untuk main-main boleh, tapi harus ada prioritas-prioritas yang lain gitu. Harus punya statement sendiri ya. Karena pasti sangat nanti ketika sudah lulus itu sangat berguna dan bermanfaat apa yang kita lakukan. Maksudnya, makanya jenjang paling penting itu ya waktu SMA kita ini. Ini sangat menentukan. Masa peralihan ya. Iya. Mencari jati diri. Iya. Sama berani mulai berhadapan dengan orang yang lebih dewasa itu nanti kan SMA gitu. Masya Allah ini Kak Dwi wejangannya ya. Ya, pokoknya waktu 3 tahun ini jangan sampai terlewatkan begitu saja. Jangan Ini harus disia-siakan. didengerin ini ya. Yang belum dengerin nanti suruh dengerin. Suruh lihat podcast ini. Jangan sampai Mumpung menyesal. kalian di Man Genteng ya. Iya. Man Genteng ini Mandua Banyuwangi cuma satu-satunya di dunia loh ya. Cuma ada di sini. Ya. Manfaatkan betul, apalagi sekarang lebih luar biasa. Dulu saya sekolahnya cuma masih ya 1 kelutekan itu. Terus riwa-riwi banyak bangunan, banyak tukang gitu kan. Sekarang ya walaupun itu tapi kan luar biasa. Jadi harus manfaatkan. Masya Allah. Mungkin ada lagi yang mau dibicarakan dari Kak Lia atau Kak Iqbal? Apa ya, makasih udah diundang di sini tuh, makasih. rasanya itu kayak seneng banget bisa kesini melihat suasana sekolah yang dulu gitu, rasanya seneng banget. Makasih banget Nah, udah itu ada Pak diundang. Tasil juga. Terima kasih. Ya, terutama untuk guru-guru yang masih mengenal kita ya. Dan kita pasti masih mengenal guru-guru kita. Ya, saya sampaikan terima kasih banyak sudah mendidik kita dan tetap kita butuh doa dari guru-guru kita dan pastinya kita selalu akan mendoakan guru-guru kita. Ini juga pesan untuk semuanya, kita harus tetap mendoakan Guru-guru kita. dan guru-guru kita, termasuk guru-guru Man Genteng. Siapapun ya. Walaupun nggak diulang di kelas ya. Iya, ini Harus kan tetap didoain. kita Tetap guru, doakan iya. guru-guru kita Man Genteng secara umum atau yang punya lebih khusus lagi disebutkan namanya, itu penting, itu penting. Keberkahan. Ya, Jadi itu penting. guru itu Iya.
Ya, Masya Allah. Makanya ini kesempatan saya sangat berterima kasih kepada guru-guru saya. Banyak sekali yang berjasa di Man Genteng ya guru-guru saya. Dan kalau saya ketemu insya Allah pasti saya selalu menyapa. Cuma pasti beberapa guru juga lupa karena banyak sekali muridnya ya. Tapi siapapun itu ya kita berusaha tetap menyapa guru kita dan selalu ingat guru kita. Pokoknya Man Genteng Luar biasa. Mandiri berprestasi ya. Masya Allah banget. Masya Allah, terima kasih Kak Lia, Kak Iqbal sudah Sama-sama. datang dalam Menyempatkan podcast ini. waktunya. Tadi kesibukannya ngapain nih? Hah? Pas ngapain kesibukan? Ya ada lah. Kita punya satu usaha bisnis yang kita lagi rintis bersama. Selain kesibukan lain, ya, mengajar. Ada mengajar. Saya juga masih ada kuliah lagi di Surabaya. Terus di organisasi. Ya gitulah kesibukan-kesibukan yang penting produktif. Oh, Yang iya. penting produktif. Kita yang penting bergerak. Ya. Harokah. Al harokah fil innal barokah fil harokah gitu. Keberkahan itu ada di kalau kita bergerak gitu ya. Jangan ya sesekali mager di atas kasur enggak apa-apa lah, tapi segera beranjak, jangan terlalu lama-lama. Dilawan ya Kak ya, dilawan harus Sambil dilawan. tidur dengerin podcast ini enggak apa-apa. Kalau dengerin podcast sambil jalan enggak bisa dong. Ya. Di bel malah nggak denger nanti ketabrak. Oh, jangan sampai. Ya, Waduh, semoga jangan setelah dengar podcast ini teman-teman bergairah. Iya, tergerakkan hatinya ya. Iya. Semangat terus Mbak Dwi sama Mbak Okta. Okta. Terima kasih. Sama calon-calon podcaster yang lain. Seneng saya selalu mengikuti, selalu mengikuti saya. Tidak pernah ketinggalan berarti ya. Nggak pernah Selalu ketinggalan. selalu tahu apa yang terbaru di Iya, Man 2 iya. ini. Saya sebelum kesini saya cari tahu Pak Fajar itu. Oh. Ya. Gitu nanti kalau mau kemana-mana minimal survei dulu. Iya. biar nggak itu. Iya. Biar nggak bingung gitu ya. Iya, biar tahu. Ya setidaknya sedikit lah tahu apa Iya. dulu gitu yang baru ini gitu. Oke. Terima kasih. Iya. Oke Sobat Mandawangi, terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Iya nggak terasa udah Oh iya, udah 30 menit lewat ya Kak ya. Saya Okta Agnia Ramadhani dan rekan saya Dwi Masita. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you di podcast selanjutnya. Dadah. Video ini disponsori oleh Warung Kopi Sekawan.